Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, semoga adik-adik di sini selalu sehat ya, dimanapun berada. Oke, baik. Untuk pertemuan pertama ini, mohon maaf karena kita tidak jadi apa, tidak jadi untuk Zoom. Jadi proses perkuliahan untuk sementara saya berikan materi dan rekamannya. Oke, adik-adik untuk di semester ini sebagian besar semester 4 ya. Jadi teman-teman di sini mungkin masih dalam rangka masuk di perkuliahan dasar di psikologi. Nah, di semester ini dengan saya nanti teman-teman kita akan berdiskusi, kita akan belajar perkenalan ya dengan salah satu cabang utama juga di keilmuan psikologi. Dengan saya nanti kita akan belajar tentang psikologi industri dan organisasi atau biasa disebut sebagai PIO. Ya, ini merupakan satu cabang dari ilmu psikologi yang bisa teman-teman nanti tekuni, Anda pelajari, Anda evaluasi, dan kalau memang Anda berminat belajar lebih lanjut di PIO, Anda bisa terus mempelajari dan bisa jadi nanti menjadi apa ya pilihan karir ya bagi teman-teman, pilihan pekerjaan bagi teman-teman. Dan ini karena masih di semester-semester awal, kita banyak diberikan mata kuliah yang dasar. Ini juga waktunya bagi teman-teman juga ya untuk melakukan evaluasi. Ya, kira-kira lebih suka bidang yang mana ya di psikologi? Karena psikologi sangat banyak. Oke, untuk perkuliahan di semester ini, untuk di mata kuliah PIO, ini kebetulan mendapatkan jatah yang masih harus dilaksanakan secara daring. Kita full e-learning. Jadi nanti untuk model perkuliahannya kita variasi ya, teman-teman. Jadi tidak selalu kita Zoom, tidak selalu nanti kita harus pertemuan secara online misalnya, tetapi juga melihat kebutuhan, melihat situasi dan kondisi. Ya, jadi metodenya bisa bermacam-macam nanti kuliahnya, bisa via Zoom, bisa via web e-learning, ya, kemudian menggunakan grup WA. Jadi bagi adik-adik, grup WA ini sebagai salah satu media utama kita ya. Karena kalau WA itu kan otomatis ya, selalu ada. Dan kalau Zoom atau e-learning kan mungkin harus muka dan sebagainya. Kadang beberapa informasi itu saya sampaikan lewat grup. Jadi mohon kerjasamanya bagi teman-teman untuk saling mengingatkan, saling menginfokan ke yang lain, untuk terus bisa update melihat grup ya. Cek paling nggak H-1, H+1 setelah kita kuliah, karena di situ mungkin ada beberapa informasi penting yang Anda harus tahu di situ. Oke, kemudian untuk kita perkuliahan ada 4 ASN, teman-teman. Ada ASN 2, ASN 4 untuk UTS, ASN 6, dan ASN 8 untuk UAS. Ya, untuk ASN 2 dan 6, kita masih memberikan satu kali remedi. Kalau misalnya ada teman-teman yang ketinggalan di hari saat pelaksanaan ASN, ya, jadi kita hanya memberikan satu kali remedi. Itu nanti akan dilaksanakan menjelang UAS. Kalau Anda ketinggalan kembali ya mohon maaf, Anda dianggap tidak bisa mengikuti ASN, kecuali kalau memang ada beberapa hal-hal yang mungkin Anda berhalangan, misalnya ada musibah, sakit, dan sebagainya, Anda gunakanlah surat, ya seperti itu. Oke, ini untuk kotak belajarnya. Jadi setiap minggu akan selalu berubah ya untuk metodenya. Nanti kita tetap menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi harap teman-teman terus cek di grup ya. Ini pohon banget
kerjasamanya. Ini ada sekitar 170-an mahasiswa di dua kelas saya. Jadi adik-adik mohon kerjasamanya juga untuk terus bisa update di grup WA. Oke, sedikit ya, ini sebagai pengantar di psikologi industri dan organisasi bahwa kita tahu ilmu psikologi sangat banyak, cabangnya banyak, bidangnya cukup banyak, ya. Kemudian objek-objek yang dipelajari juga beragam. Nah, di situ kan memengaruhi jenis keilmuan yang dipelajari. Ya, ada psikologi pendidikan, ada psikologi klinis, ada psikologi sosial misalnya, ada biopsikologi, kita mungkin bicara cabang yang lain, ada psikologi olahraga misalnya. Nah, sangat banyak ya, dan ini dipilih nantinya ada diminta untuk menentukan peminatan ya di mata kuliah skripsi sampai ke nanti mata kuliah skripsi, sorry, mata kuliah seminar ya, mata kuliah seminar sampai ke mata kuliah skripsi itu ada diminta untuk menentukan Anda minatnya mau kemana, teman-teman. Jadi penting sekali untuk bisa mempelajari masing-masing bidang, masing-masing ilmu di cabang-cabang psikologi ini. Nah, di semester ini, di sini saya coba untuk menawarkan industrial organizational psychology, psikologi industri organisasi. Ini seperti yang saya bilang, ini mungkin banyak orang mengatakan ini salah satu cabang ilmu psikologi yang banyak diminati. Karena mungkin prospek kerjanya cukup banyak di luar. Tetapi juga beberapa kurang berminat di psikologi industri dan organisasi, lebih cenderung menyukai di sosial misalnya, lebih cenderung menyukai di klinisnya. Oke, nggak masalah ya, ini lebih ke peminatan. Di samping itu juga nanti teman-teman juga perlu melihat prospek kedepannya seperti apa. Ini juga harusnya terkait dengan tujuan masing-masing ya, tujuan masing-masing dari kalian pasti yang seharusnya sudah punya rencana karir ya, adik-adik. Sudah punya rencana karir, sudah punya tujuan ke depan seperti apa, sehingga paling tidak dari sekarang mulai dipersiapkan. Oke, apa itu PIO? Nah, ini dari namanya mungkin sudah bisa menerka-nerka ya. Psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi. Oh, berarti psikologi yang diterapkan dalam industrial, dalam organisasi. Nah, makanya erat kali buah nama cabang ilmu psikologi itu juga nanti akan terkait dengan ruang lingkupnya ya, batasannya seperti apa. Nah, apa itu PIO? Apa itu psikologi industri dan organisasi? PIO adalah bidang khusus yang memfokuskan perhatian pada penerapan-penerapan ilmu psikologi bagi masalah-masalah individu dalam perusahaan. Jadi fokus perhatian kita itu adalah individu, pegawai, karyawan, atau pelaku industri, ya, baik yang bekerja di sebuah perusahaan atau mungkin menjalankan sebuah usaha, ya. Jadi fokus perhatian kita nantinya ke depannya, kalau kita nanti bekerja di bidang ilmu bio, itu kita akan menggunakan ilmu-ilmu kita di psikologi untuk bisa menyelesaikan atau mencegah munculnya masalah-masalah individu dalam kaitannya dengan dunia industri. Oke, konteksnya kerja ya. Oke, kerja. Jadi fokus perhatiannya teman-teman nanti adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan, pegawai, karyawan. Nah, kalau kita ngomongin soal kerja, kerja enak gak sih? Iya, ada yang bilang enak, ada yang bilang capek, ada yang bilang bisa stres. Ya, bisa saja. Mungkin kalau bagi teman-teman yang mungkin belum pernah bekerja, Anda melihat mungkin ada teman Anda yang sudah bekerja, kakak Anda sudah bekerja, orang tua bekerja, atau mungkin siapa tetangga Anda kerja, wah kerja kayaknya enak ya, pakai seragam, pakai baju bagus, kemudian ke kantor, keren. Oke, itu mungkin yang dilihat secara
luarnya. Tetapi jangan salah, orang kerja itu banyak problemnya, banyak masalahnya. Tidak selamanya orang kerja itu bisa nyaman. Tidak selamanya orang kerja dengan banyaknya duit yang mereka peroleh. Oh, udah gajian nih. Oh, sudah dapat duit nih. Ya jangan salah. Kadang orang kerja itu dapat duit itu belum tentu dia juga akan berbahagia. Ini yang harus menjadi perhatian. Ya, seperti saya sampaikan tadi, masalah orang kerja itu banyak ya, adik-adik. Jadi, tidak seperti yang Anda bayangkan. Kerja itu ada enaknya dan mungkin banyak gak enaknya. Karena kalau orang kerja itu kan, dia tergabung di suatu organisasi, dia tergabung di suatu perusahaan. Dia harus mengikuti aturan perusahaan. Dia harus mengikuti sistem yang ada di sebuah perusahaan. Yang menjadi problem, terkadang kita sebagai individu itu tidak siap atau kurang siap mengikuti sistem kerja yang ada di sebuah perusahaan. Jadi gimana ya? Ya karena kita kerja sama orang. Kita kerja di sebuah organisasi yang sudah punya sistemnya. Itu yang mungkin membuat beberapa orang nggak nyaman. Ya karena kita kerja mungkin bukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita. Tetapi mau tidak mau, kita harus kerja. Kita butuh duit. Kita butuh pengakuan. Kita butuh status. Tapi masalahnya, banyak orang yang bekerja itu tidak sesuai dengan bidangnya. Ini di luar sana sudah banyak kasus ya, seperti ini. Banyak orang kerja di perusahaan, tetapi mereka hanya sekedar kerja saja, tapi nggak menikmati pekerjaannya. Nah, itu yang nanti akan jadi fokus perhatiannya adik-adik di mata kuliah PIO ini. Adik-adik harus, ya nanti dalam perkembangannya, kita akan banyak mempelajari masalah-masalah yang bisa muncul di dunia kerja apa sih pada karyawan. Jadi besok kalau adik-adik ada seminarnya atau ada skripsinya, ada nilai di psikologi industri, ya nanti fokus penelitiannya Anda akan melakukan penelitian ke konteksnya orang-orang yang kerja di perusahaan atau pelaku industri, ya, ataupun misalnya pada mahasiswa atau siswa bisa saja, tapi konteksnya diarahkan ke bidang PIO. Nah, itu yang harus dipahami ya dari sekarang, karena orang-orang yang kerja di perusahaan punya banyak problem, punya masalah di sana, itu butuh kalian sebagai orang psikologi. Bagaimana cara mencegah, cara menyelesaikan, biar mereka nggak tambah stres kerjanya, biar fokus kembali kerjanya. Di sisi yang lain juga target-targetnya perusahaan bisa tercapai. Sehingga produktivitas kerja karyawannya juga akan semakin meningkat, perusahaan semakin untung, banyak profitnya. Nah, itu yang nanti akan jadi fokus perhatiannya teman-teman. Nah, apa sih peran psikolog, lulusan psikologi, dalam konteksnya psikologi industri dan organisasi? Jadi besok kalau adik-adik akan kerja di bidang bio, ya itu tadi, Anda akan menggunakan ilmu-ilmu pengetahuan di bidang bio untuk bisa mencegah atau bahkan menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin muncul di dunia kerja. Ini menjadi sangat menarik ya, karena permasalahan-permasalahan, isu-isu yang muncul di dunia kerja itu dari tahun ke tahun sangat berubah, sangat dinamis. Mungkin masalah-masalah karyawan yang muncul di 10 tahun yang lalu bisa jadi sekarang sudah nggak muncul. Tetapi muncul masalah yang lebih baru lagi. Ini yang membuat adik-adik harus terus update ya mengenai kondisi-kondisi dunia kerja. Makanya besok kalau Anda kerja, Anda sudah lulus,
ya dengan belajar PIO ini paling nggak Anda sudah mempersiapkan diri. Karena dunia kerja itu dunia yang mungkin banyak masalahnya. Kita kalau nggak siap mental, ya Anda akan nggak kuat. Makanya banyak karyawan yang akhirnya keluar masuk ke perusahaan, ya kan? Baru kerja sebulan, udah pengen keluar. Baru kerja seminggu, 2 minggu, dia nggak tahan dengan kondisi lingkungannya, dia nggak tahan dengan situasi kondisi yang ada di perusahaan, dia pengen keluar. Masalahnya ya, kita kerja itu ya, kita punya kebutuhan, kita butuh duit, kita butuh karir, kita butuh status tadi, tapi ya itu tadi, mengharuskan kita harus bekerja di luar minat yang kita senangi, itu yang nanti akan jadi perhatian teman. Oke, jadi kalau di PIO itu nanti biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu kerjanya di HRD ya, di Human Resource Development, atau biasa disebut bagian SDM, atau biasa disebut ya bagian kepegawaian. Nah, besok kalau ada yang mau lanjut nih, ambil profesi, Anda akan jadi psikolog misalnya, buka lembaga sendiri misalnya, memberikan konseling, buka menjadi seorang konsultan, menjadi trainer, pengajar misalnya di sebuah perusahaan, itu bisa jadi. Ya, jadi prospeknya memang cukup cerah ya kalau di bidang PIO. Ya, makanya kalau saya tadi mengatakan ini salah satu apa ya, salah satu bidang yang memang banyak diminati ya karena mungkin kita bicara mengenai prospek kerja, tetapi juga ini juga perlu dikembalikan ke masing-masing dari kalian ya. Anda lebih sukanya bidang psikologi yang mana? Oke, ini gambaran awal tentang pengantar mata kuliah PIO. Jadi nanti adik-adik cek terus ya, cek selalu ya untuk apa? Untuk materinya di grup WA ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di pengantar ini ya. Nanti kita ketemu lebih lanjut ya, kita bahas lebih lanjut ya. Terima kasih, Mbak Terun. Semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.